Semua mantan Menkominfo mau dipanggil Mahfud, ada apa? Akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu tindakan hukum yang harus ditegakkan secara tegas terhadap perampok hak-hak rakyat ini. Soal proyeknya nanti kita cari jalan agar itu terus. Karena saya sudah panggil mantan-mantan menteri itu, Kominfo, Pak, ini dulu sudah berjalan baik dari tahun ke tahun sesuai dengan jadwal. Rusaknya baru sekarang gitu. Jadi ini, itu termasuk modus. Jadi sejak awal perkara yang dibangun, perkara ini itu sudah menentukan orang-orang siapa yang bekerja. Jadi kurang lebih 66 miliar lah sudah kita dapatkan. Dan ada juga yang kita lakukan penyitaan-penyitaan. Ada rumah, ada mobil, ada motor, ada tanah, sudah kita sita semua. Sudah hampir 5-6 tahun kami mengikuti dan mengamati kasus-kasus begini terjadi. Biasanya Bapak Presiden tidak lama dalam menyiapkan pengganti atau biasanya menteri ad interim agar organisasi dan lembaga ini bisa jalan seperti biasa semasa sampai dengan penahanan Bapak JGP. Kira-kira begitu. Kalau ini kan SOP-nya sudah jalan, organisasinya sudah jalan, tinggal saya yakin benar bahwa Bapak Presiden sudah tahu dan mengetahui perkara ini di Medan, dan tadi saya belum dapat informasi dari Bapak Menteri Sekretaris Negara, tapi saya pastikan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama Bapak Presiden akan menyiapkan PLT atau ad interim. Jakarta, CNBC Indonesia. Proyek pembangunan Base Transceiver Station BTS 4G di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal 3T tetap dilanjutkan meski tersandung kasus korupsi. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Mahfud MD akan memanggil semua mantan Menkominfo untuk berkoordinasi. Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam menyatakan proyek BTS di area 3T harus dilanjutkan agar upaya pemerintah selama 14 tahun tidak sia-sia. Salah satu upaya Mahfud untuk memastikan keberlanjutan dan transparansi proyek tersebut adalah mengumpulkan mantan-mantan Menkominfo sejak tahun 2006. Sejak tahun 2006 untuk dimintakan pendapat mengenai kelanjutan proyek. Kalau tidak ada pekerjaan kita 14 tahun yang sudah bagus dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu itu akan hangus kalau tidak diteruskan. Oleh sebab itu arahan Presiden jangan diputus. Usahakan itu jalan, usahakan semua kembali uangnya yang sekarang masih gelap ada di mana-mana, kata Mahfud. Pembangunan BTS merupakan dari proyek penyedia layanan 4G di 7.904 desa yang termasuk kategori 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Dalam hal ini, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi Bakti Kominfo menerapkan sistem kerjasama operasi dengan beberapa operator seluler di Indonesia. Sejak pertama kali Kemenkominfo dibentuk, sudah ada 7 orang yang mengisi posisi Menkominfo termasuk Mahfud. Mereka adalah Syamsul Ma'arif, Sofyan Jalali, Muhammad Nuh, Tifatul Sembiring, Joko Suryanto, Rudiantara, dan Johnny G. Plate. Saat ini Kejaksaan Agung mengendus adanya dugaan korupsi pada proyek ini, hingga pada akhirnya menyeret beberapa nama seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka korupsi. Adapun menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, nilai kerugian negara akibat kasus Bakti Kominfo mencapai 8,3 triliun rupiah. Mahfud mengungkapkan proyek pengadaan Base Transceiver Station 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika harus dilanjut. Meski ada indikasi korupsi, hal ini juga menjadi perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Tadi dapat arahan dari Presiden karena itu proyek sudah didesain sebagai strategi pembangunan, kebijakan strategis pembangunan untuk pelayanan sejak 2006 dan sudah berjalan bagus setiap tahun. Sudah dipertanggungjawabkan, maka kita usahakan untuk dilanjutkan, kata Mahfud usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Senin 22 Mei. Mahfud yang saat ini menjadi pelaksana tugas PLT Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan sebelumnya proyek pengadaan BTS itu sudah berjalan baik sejak 2006 hingga 2019. Hanya pada tahun 2020 hingga 2021 mulai mangkrak atau tidak terbangun.
Alhasil menurut Mahfud proyek ini harus dilanjutkan supaya menara yang tidak terbangun bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau tidak dilanjut itu yang lama-lama hilang lalu kedepannya rakyat akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu tindakan hukum yang harus ditegakkan secara tegas kepada perampok hak rakyat ini. Soal proyeknya nanti kita bisa cari jalan agar itu terus jelas Mahfud.